Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almas Nabilah dengan NIM 22030118181300078 dari Ilmu Gizi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengembangan pangan lokal dari serangga, yaitu jangkrik kalung. Sebelumnya, jangkrik kalung atau dengan nama latin Qrilus bimaculatus merupakan hewan serangga dari ordo Orthoptera. Secara morfologi, jangkrik ini memiliki ukuran tubuh yang kecil sampai besar. Jangkrik kalung ini termasuk kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Qrilidae. Genusnya yaitu Qrilus dan spesiesnya termasuk Qrilus bimaculatus. Jangkrik kalung ini terkenal dengan nama jangkrik Jawa karena pada pangkal sayap luarnya ini bergaris kuning menyerupai kalung seperti ini. Kemudian jangkrik ini juga memiliki panjang tubuh yang bervariasi dengan panjang tubuh dari kepala hingga perut yaitu kurang lebih 2-3 cm. Kemudian pada umumnya jangkrik ini berwarna coklat kehitaman sampai hitam seperti yang tertera pada gambar ini. Kemudian ras jangkrik kalung ini memiliki sayap dan tubuhnya berwarna kuning kemerahan disebut jerabang, dan yang hitam lebam disebut jeliteng. Kemudian jangkrik kalung ini memiliki suara yang mengerik yang dihasilkan dari bagian kasar sayap depan yang bergesekan dan bagian kasar pada sayap belakang. Pada sayap terdapat struktur hub, yaitu struktur sayap yang berfungsi memperbesar suara yang dihasilkan oleh bagian kasar di balik sayap depan dan bagian kasar pada sayap belakang. Suara yang dihasilkan jangkrik ini memiliki nada yang berfungsi untuk menarik perhatian dari lawan jenis. Kemudian secara perilaku, jangkrik jantan dan betina ini memiliki perilaku yang sama dan terdapat pula perilaku yang khas. Kemudian perilaku yang sering muncul yaitu adanya interaksi antara jangkrik jantan maupun betina yang disebut dengan perilaku agonistik, yaitu terkait dengan pertarungan. Agonistik jangkrik ini berupa perilaku mengancam dan menunjukkan kekuatan pada hewan sejenisnya. Apabila jangkrik jantan dan jangkrik jantan lainnya ditempatkan dalam satu teritorium, ini akan menimbulkan pertarungan yang untuk mempertahankan daerah kekuasaannya, bahkan saling memangsa. Kemudian terdapat beberapa manfaat dari jangkrik kalung. Sebelumnya, dalam 100 gram jangkrik kalung ini memiliki kandungan energi 515 kilokalori, komposisi protein 33%, lemaknya 29%, karbohidrat 30,7%. Jangkrik memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan sapi. Yang kedua, kandungan tembaga, seng, mangan, magnesium, dan kalsium dalam jangkrik kalung ini lebih banyak tersedia untuk penyerapan tubuh dibandingkan nutrisi yang sama dalam daging sapi. Kemudian manfaat yang ketiga, jangkrik kalung ini mengandung asam amino, asam lemak, serta sistein yang dibutuhkan dalam proses pembentukan glutathione stimulation hormone atau GSH. GSH ini merupakan zat antioksidan alami pada tubuh manusia yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri farmasi, makanan manusia, dan substitusi pakan ternak dalam bentuk tepung jangkrik. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah karena kaya akan omega 3, omega 6, dan 9, sehingga jangkrik ini sangat baik untuk perkembangan anak. Asam linoleat sangat penting bagi manusia dan hewan, terutama untuk mencegah dermatitis pada anak. Kemudian manfaat yang kelima yaitu ditemukan dalam jurnal Scientific Report menemukan bahwa jangkrik
kalung ini dapat meningkatkan bakteri usus yang baik untuk tubuh dan mengurangi risiko peradangan, dan telah melakukan uji klinis pada manusia dengan hasil yaitu terdapat peningkatan enzim Bifidobacterium animalis, merupakan enzim yang berkaitan dengan kesehatan usus serta menurunkan protein inflamasi dalam darah yaitu TNF-alpha. Keduanya telah dikaitkan dengan kondisi seperti depresi dan kanker. Para peneliti juga menemukan peningkatan bakteri usus yang menguntungkan terkait dengan fungsi gastrointestinal yang membaik. Kemudian manfaat yang selanjutnya, para ahli menemukan bahwa jangkrik ini mengandung serat yang berbeda dari yang biasa ditemukan di buah dan sayuran. Beberapa jenis serat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik seperti probiotik. Kemudian manfaat jangkrik yang selanjutnya itu mengandung sebanyak 105,49 ppm hormon progesteron dan 259,535 hormon estrogen yang dapat menambah stamina tubuh dan mampu menunda menopause bagi wanita. Jangkrik juga memiliki senyawa kimia lain seperti asam amino yang dibutuhkan untuk proses pembentukan sel. Kemudian di sini terdapat cara produksi dari jangkrik kalung. Jangkrik kalung ini merupakan jangkrik yang populer dibudidayakan karena jangkrik ini mempunyai bobot yang besar dan warna kulit yang hitam sehingga tidak terlalu pekat dan banyak mengandung air. Kemudian untuk melakukan manajemen terhadap pemeliharaan jangkrik kalung ini itu perlu diperhatikan karena untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam usaha budidaya ternak jangkrik, peternak ini sangat memperhatikan beberapa hal, yaitu ada manajemen penetasan telur, manajemen perkandangan, dan manajemen pakan dan penanganan hama. Yang pertama ada manajemen penetasan. Telur yang dipilih yaitu telur yang berumur 5-10 hari, di mana telur ini dikategorikan sebagai telur tua. Telur yang baru dibeli langsung dibuka dari kemasan koran agar mendapatkan udara yang tidak terjadi penumpukan telur yang akan mengakibatkan kematian pada sigut. Setelah itu telur diletakkan di dalam kandang, dibiarkan begitu saja sampai biasanya lama dari penetasan yaitu 12 jam dimulai dari dibukanya pembungkus telur. Jangkrik dapat dipanen saat berumur 1 bulan, di mana jangkrik yang masih muda ini belum memiliki sayap. Dan masyarakat percaya bahwa daging jangkrik yang masih umur muda ini masih terasa manis dan teksturnya masih lembut dengan ukuran tubuh yang terbilang besar. Ini merupakan contoh dari cara manajemen penetasan telur jangkrik dengan media pasir. Kemudian ada manajemen kandang. Kandang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan dari suatu ternak. Jangkrik ini biasanya menggunakan kandang satu tingkat seperti ada di gambar berikut ini. Kemudian kandang tersebut berbentuk persegi panjang yang terbuat dari triplek, kayu, dan kawat. Kandang ini mempunyai kaki yang diberi mangkuk yang berisi oli bekas yang berfungsi untuk mencegah hama masuk dalam kandung, seperti ini. Kemudian ukuran kandang jangkrik yaitu 50 x 100 cm. Ukuran kandang lebih baik besar supaya jangkrik bisa lebih leluasa untuk bergerak dan lebih nyaman. Kemudian ada cara produksi yang selanjutnya adalah manajemen pakan. Untuk pakan yang diberikan untuk jangkrik kalung ini terdiri atas pakan penguat dan pakan tambahan seperti sayur. Sayuran ini digunakan sebagai sumber pakan dan minum sehingga jangkrik tidak diberikan air minum. Jenis sayuran yang diberikan yaitu ada daun singkong, daun ketela, dan juga limbah pasar atau limbah rumah tangga. Kemudian untuk pakan penguat merupakan pakan utama yang diberikan pada jangkrik. Pakan utama yang digunakan yaitu pakan komplit butiran pada ayam pedaging. Pakan penguat ini digunakan untuk mempercepat pertumbuhan jangkrik. Selain itu, hasil telur yang dihasilkan lebih banyak dan memiliki kualitas telur yang lebih baik. Selanjutnya, pemberian pakan penguat dilakukan sebanyak 2 kali sehari.
sedangkan memberikan pakan tambahan hanya 1 kali sehari. Pakan yang cukup ini dapat menghindari kasus kanibalisme antar jangkrik. Kemudian penanganan hama dilakukan dengan cara pemberian plastik di atas kandang, dan pada kaki kandang diberikan mangkuk yang isinya adalah oli bekas agar binatang seperti semut tidak masuk ke dalam kandang. Kemudian yaitu terdapat beberapa olahan jangkrik. Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam sumber bahan pangan yang dapat diolah menjadi makanan yang lezat. Kreativitas warga sangat dibutuhkan dalam menciptakan berbagai masakan dari sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan lainnya. Untuk sumber protein hewani sendiri tidak terus-menerus tentang daging sapi, daging ayam, dan telur, tetapi serangga, contohnya jangkrik, juga dapat diolah menjadi alternatif lauk pauk sehari-hari. Membudidayakan jangkrik ini dapat dijadikan cara untuk salah satu sumber pangan protein alternatif. Contoh olahan dari jangkrik yaitu ada rempeyek jangkrik, jangkrik goreng, dan serundeng jangkrik. Jangkrik dapat diolah menjadi tepung dan berpotensi sebagai sumber protein hewani yang dapat menggantikan tepung kedelai dan tepung ikan dalam campuran pakan ayam broiler. Tepung jangkrik kalong ini mengandung protein dan lemak yang cukup tinggi. Yang pertama contohnya yaitu ada rempeyek jangkrik. Ini contoh olahan dari jangkrik, yaitu bisa dibuat menjadi rempeyek. Rempeyek sendiri atau peyek itu merupakan makanan pelengkap dari kelompok gorengan. Secara umum rempeyek ini merupakan gorengan yang terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental yang diberi dengan bumbu dan diberi bahan pengisi yang khas. Biasanya ini ada kacang tanah, kacang kedelai, atau kadang biasanya juga teri. Kemudian rempeyek juga mudah ditemukan dijual di warung makan, pasar, maupun di pasar swalayan. Di pedesaan biasanya rempeyek ini disajikan dalam acara pernikahan atau pelayatan. Kemudian ada cara membuat dari rempeyek jangkrik ini. Bahan-bahannya yaitu ada tepung beras, tepung tapioka, jangkrik kalung, kemudian bawang putih, kemiri, ketumbar bubuk, santan, telur, kemudian kapur sirih atau juga ada daun jeruk yang diiris tipis-tipis, kemudian garam secukupnya. Untuk cara membuatnya sendiri, pertama jangkrik yang akan diolah direbus terlebih dahulu selama 3 menit. Kemudian jangkrik disangrai untuk mengurangi kadar air selama perebusan, karena untuk membuat rempeyek dibutuhkan jangkrik yang kering. Kemudian penyangraian ini juga berfungsi untuk memastikan jangkrik benar-benar matang. Kemudian jangkrik yang sudah disangrai ini dibersihkan dengan membuang bagian kaki karena lebih mudah untuk dikonsumsi. Tapi jika masyarakat menyukai bagian kaki ini juga tidak perlu untuk dibuang. Kemudian telur, bawang putih, kemiri, ketumbar bubuk, air kapur sirih, kemudian di blender. Kemudian air, santan, dan tepung ini diaduk sampai rata, kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender. Kemudian masukkan jangkrik ke dalam adonan, goreng tipis-tipis di pinggiran kuali yang sudah diberi minyak. Kemudian setelah kering atau sudah matang dan berwarna kuning, angkat dan rempeyek jangkrik siap disajikan. Yang kedua ada jangkrik goreng crispy. Ini visualisasi dari jangkrik goreng crispy sendiri. Bahan-bahannya yaitu ada jangkrik, tepung beras, tepung terigu, garam, penyedap rasa, merica bubuk. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan sendiri ada bawang putih,
bawang merah, ketumbar bubuk, kemiri, garam, dan gula pasir. Cara memasaknya yaitu bersihkan jangkrik hidup dengan cara merendamnya dalam air panas, kemudian cuci bersih dengan menggunakan air mengalir, kemudian ditiriskan. Setelah itu siapkan cobek, lalu masukkan semua bumbu halus ke dalam cobek. Ulek bumbu-bumbu tersebut hingga halus dan tercampur secara merata. Kemudian lumuri jangkrik yang sudah dibersihkan tadi dengan bumbu yang sudah dihaluskan hingga merata, dan diamkan selama 15 menit agar bumbu meresap ke dalam jangkrik. Lalu campurkan tepung terigu, tepung beras, garam, penyedap rasa, dan merica bubuk ke dalam wadah. Aduk-aduk hingga tercampur secara merata. Kemudian guling-gulingkan jangkrik yang sudah dibumbui ke dalam campuran adonan tepung dan pastikan seluruh jangkrik terselimuti dengan campuran adonan tepung secara merata. Setelah itu siapkan wajan penggorengan dan panaskan minyak di atas kompor dengan api kecil. Masukkan perlahan-lahan jangkrik tadi ke dalam wajan dan goreng hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan serta garing. Apabila jangkrik sudah matang, angkat dan tiriskan. Yang terakhir yaitu ada serundeng jangkrik. Serundeng merupakan makanan khas Indonesia yang berbahan dasar dari parutan kelapa goreng. Umumnya rasa serundeng ini gurih, tapi ada juga yang berasa manis bahkan pedas. Makanan ini tergolong dalam lauk awetan yang biasa tahan lama dan tidak mudah basi. Ini contoh gambarnya. Ini ada cara membuatnya, yaitu bahan-bahannya ada kelapa parut, daun salam, daun jeruk, batang serai, garam, kaldu gula, kemudian minyak untuk menumis, dan jangkrik itu sendiri. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, seruas jahe, seruas lengkuas, kemudian ada bubuk kunyit, bubuk ketumbar, dan gula aren. Kemudian cara memasaknya itu jangkrik yang akan diolah direbus terlebih dahulu selama 3 menit. Kemudian jangkrik disangrai untuk mengurangi kadar air perebusan, karena untuk membuat rempeyek dibutuhkan jangkrik yang kering. Penyangkaian ini juga mematikan jangkrik benar-benar matang. Jangkrik yang sudah disangrai dibersihkan dengan membuang bagian kaki supaya lebih mudah dikonsumsi. Kemudian memarut kelapa, disarankan ini memarut kelapa dengan arah horizontal menghadap ke atas karena akan menghasilkan parutan kelapa yang kering dibandingkan arah vertikal karena hasilnya akan banyak santan. Kemudian menumis bumbu dengan minyak sampai harum. Masukkan daun salam, daun jeruk serai, kemudian oseng sebentar. Masukkan kelapa parut dan aduk hingga merata. Masukkan garam, kaldu gula, dan lakukan koreksi rasa sampai pas. Kemudian goreng, masak dengan api kecil. Yang masak hingga matang dan warnanya kecoklatan biasanya selama 1 jam. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih, semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.